TV. Aduh mama, ada coba baju hitam bikin saya terpana. Dia pun senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia punya siapa? Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Mursidi MM selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Aduh mama, ada coba hitam bikin saya terbana. Dia senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya, siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya, siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat acara peresmian Gedung Mutu Education Hotel milik SMK Muda 7 Gonalegi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Aduh mama, ada coba hitam bikin saya terbana. Dia senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya, siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya, siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Mohon aplausnya untuk Vera Chocolata. Jatuh cinta lagi sama
sama kamu. Sebenarnya aku senang tapi sedikit malu, berharap banget bisa dapetin manis cintamu, yang aku bisa taklukin perasaanmu. Dan ku coba-coba nembak kamu, nyatain cinta dan berharap kamu terima aku. Tanpa ku sadari kamu tersenyum padaku, keputusanmu ternyata jatuh cinta lagi sama kamu. Melihat senyuman manis wajahmu saat kegagalan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari PT Indiratex Pegadaian, BBR Nusuma Gondang Legi, dan juga Ibu-Ibu Aisyah Gondang Legi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah hadir pada acara peresmian Education Hotel milik SMK Muhammadiyah Gondang Legi pada hari ini, hari Sabtu, September tanggal 25, 2021. Saat waktu perkenalan aku sama kamu, sebenarnya aku senang tapi sedikit malu, berharap banget bisa dapetin manis cintamu, dan aku juga bisa taklukin perasaanmu. Dengan ragu-ragu aku coba tembak kamu, nyatain cinta dan berharap kamu terima aku. Tanpa ku sadari kamu tersenyum padaku, dan keputusanmu ternyata jatuh cinta lagi sama kamu. Melihat senyuman manis wajahmu saat kegagalan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Mohon aplausnya untuk Vera Cokolatos. Hadirin. Terima kasih. Di dunia ini tenang aja, mungkin dia bukan milikmu, masih banyak. Tenang aja, tenang aja, You were the shadow to my light. Did you feel us?
te quiero despacito. Diga que qué cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornar de besos despacito. Armar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y conferir su apellido despacito. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Where are you now? Another dream. The monster running wild inside of me. Dirimu saja emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Ayo goyang dong, biar hati senang, pikiran pun tenang. Jangan jadi hilang. Ayo goyang dong, biar hati senang. Semua masalah jadi Sama Joko jatuh cinta, papa pada Jamila jatuh cinta. Sama Joko jatuh cinta, papa pada Jamila. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live a life, 'cause it's my Hadirin aplausnya untuk lagu terakhir dari Vera Cokolatas, Despacito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Excellency, the head of Muhammadiyah Organization of East Java, Bapak Dr. Kiai Haji Saad Ibrahim MA, the Honorable, the head of Elementary and Secondary Education Muhammadiyah Organization of East Java, Ibu Dr. Arbaiyah Yusuf MA, the head of Muhammadiyah Organization of Malang Regency, Bapak Dr. Mursidi MM, the head of Elementary and Secondary Education Muhammadiyah Organization of Malang Regency, Bapak Profesor Ahsanul Inam, PhD, the coordinator of Assessment Field of Directorate Vocational High School Education, Bapak M. Widianto, SPD MT, the head of Malang District Education Office Branch, the principal of Muhammadiyah 7 Vocational High School, Haji Pahri SAG MM, Muspika Gondang Legi, the village head of Putat Kidul, Sepanjang, Putat Lor, Ure-Ure, Ketawang, Gondang Legi Kulon, Gondang Legi Wetan, the head of Aisyah Gondang Legi, Vice Principal, leadership staff, and all teachers of Muhammadiyah 7 Vocational High School, and all distinguished guests. First of all, let's thank to all of our gives so all of us can attend the program of official announcement Mutu Education Hotel on Saturday, September 25, 2021. All prices may be upon the Qudus Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The honorable guests, let's open our program this morning by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is reading Holy Quran will be read by Ajmal Ramzani Najwa Sofi, student of 12 Office Administration 1. The time is yours. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum
البينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Ajmal Ramzani Najwa Sofi for reading Holy Quran. The next Shechina is singing Indonesian National Anthem and Mars Muhammadiyah. The honorable guest, please stand up.
The honorable guests, please have a seat. Ladies and gentlemen, let's move forward to the next agenda is welcome speech by Principal of Muhammadiyah Vocational High School, Bapak Bahri SAG MM. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Dr. Syad Ibrahim. Terima kasih Pak Yai, di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen BWM Jawa Timur, Bunda Dr. Arba'iyah Yusuf. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Yang saya muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Mursidi MM, terima kasih atas kehadirannya Bapak, beserta Ketua Majelis Dikdasmen Profesor Ahsanul Inham PhD, dan tak lupa kepada Prof. Wahyudi atas kehadirannya di tempat kami ini. Yang saya muliakan mewakili pemerintah pusat, Bapak Widianto, Koordinator Penilaian dan Evaluasi Direktorat SMK Kemendikbudristek Kemendikbudristek RI. Terima kasih Pak Widi sudah hadir di tempat kami. Saya masih teringat 5-7 tahun yang lalu kita Bapak masih komunikasi ketika beliau sekarang sudah diberi amanah yang lebih luas lagi oleh negara, sehingga beliau sekarang ada di Direktorat SMK. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Gondang Legi, Ibu-ibu Aisyah Gondang Legi. Terima kasih atas kehadirannya di tempat kami. Dan sebanggakan dari pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Malang, Bapak Kapolres DPRD Kabupaten Malang, sudah memberikan ucapan grand opening. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak kita. Ini sungguhnya menjawab permintaan Pak Bupati ketika belum pandemi 2019, ketika beliau hadir dalam agenda job meeting ya, awal 2020 sebelum pandemi. Beliau memang sangat berharap SMK Mutu ini juga mengembangkan bisnis, termasuk edutel, termasuk kafe dan seterusnya, karena beliau melihat potensi wisata Kabupaten Malang, jalur lintas selatan itu sangat dibutuhkan. Dan ini mungkin jawaban kami ya, untuk bagian daripada berpartisipasi untuk Kabupaten Malang. Dan tak lupa juga ini kepada Bapak Ibu yang punya wilayah Gondang Legi ini, kepada Bu Camat, matur nuwun Bu Camat, ini Ibu kita yang luar biasa, hampir selalu hadir ini. Kalau tidak ada acara yang sangat luar biasa, Ibu kita ini senantiasa mendampingi, karena beliau menganggap ya ini bagian daripada aset ya, SMK Mutu aset daripada Kecamatan Gondang Legi. Termasuk Pak Agus, Bapak Kapolsek, matur nuwun Pak Agus, terima kasih banyak atas kehadirannya.
di SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi yang senantiasa membina Bapak beliau ini untuk adik-adik kita, siswa kita, tidak hanya di acara-acara formal saja. Termasuk kepada Bapak Dan Ramil, insya Allah ini Pak Dan Ramil mungkin dalam perjalanan menuju ke sini. Alhamdulillah kita terus menjalin sinergi dengan bapak-bapak kita, Muspika di Kabupaten Malang. Dan tak lupa ini juga ini Bapak Ibu Kepala Desa ini. Kemudian kami juga undang nih kepala desa yang ada di Gonalegi. Desanya itu ada 14 ya. Dan dengan kepala desa ini kami salah satu program pemberantasan buta huruf Pak ya, wajib belajar 12 tahun. Jadi Pak Widi di SMK itu Gonalegi kami kerjasama dan kepala-kepala desa itu mencari anak-anak yang drop out gitu ya, agar bisa masuk sekolah. Saya masih teringat pesan almarhum Bapak Mustafirin itu ya. Itu pahalanya banyak loh Mas Fahri itu ya. Kalau saya ngajar tok itu nanti di akhir dapat sedikit gitu. Ayo coba cari anak-anak yang DO, yang enggak punya biaya, yang mempunyai keterbatasan. Alhamdulillah dan bekerja sama dengan kepala desa ini, kepala desa ini mencari ke RT RW sehingga di Gonalegi insya Allah itu sudah banyak terselesaikan. Jadi anak-anak yang tidak sampai melanjutkan Pak Widi. Alhamdulillah di situ bisa meningkatkan kualitas pendidikannya di samping juga ekonomi gitu ya, ekonominya. Kalau kita ngasih uang saja bisa habis, tapi kalau anak itu sekolah, kemudian anak ada di sekolah diajari ini mengangkat harkat martabat. Alhamdulillah terima kasih Bapak-bapak kepala desa yang sudah ikut mensukseskan wajar 12 tahun itu. Insya Allah dan program ini anak-anak yang biasanya yang DO itu menjadi seringkali disebut sampah masyarakat kan begitu, dan sekolah mereka lebih mempunyai masa depan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih sinergi kerjasama SMK Mutu dengan Bapak Ibu para kepala desa. Dan tak lupa juga ini kepada Bapak Ibu instansi pemerintah dan swasta yang hadir dari rumah sakit, beberapa pabrik dan seterusnya, memang kami undang untuk hadir di tempat ini. Ya, mereka kan punya masa, punya warga. Tujuannya saya juga demikian. Besok kalau kita buka, kalau punya tamu, langsung saja nanti di Edutel SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi. Tepuk tangan dulu. Insya Allah nanti kalau ada acara-acara apa-apa, monggo daripada jauh-jauh ke Turen atau jauh-jauh ke Panjen atau ke Malang, kita punya Edutel Education Hotel SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi. Bapak Ibu yang saya muliakan, program penting yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang pernah hadir di SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi dengan diterbitkannya Impres nomor 19 tahun 1916 dan nomor 919, salah satunya adalah meluncurkan SMK revitalisasi yang sekarang dikenal dengan SMK Center of Excellence atau SMK Pusat Keunggulan. Ada 3 tujuan SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama itu keterserapan lulusan untuk bekerja. Semakin banyak lulusan anak bekerja, itu semakin baik, semakin bagus. Semakin banyak menganggur lulusan SMK, berarti SMK itu masih belum dikatakan Center of Excellence. Yang kedua, berwirausaha, sehingga lulusan SMK itu diharapkan kalau tidak bekerja ya berwirausaha, sehingga muncul pengusaha-pengusaha muda. Ya contohnya tadi Pak Vera Cocolatos, dia seorang YouTuber dengan kemampuan, potensi, bakat, minat yang dimiliki, bisa mengangkat potensi ekonomi dirinya dan juga kedua orang tuanya. Dan saya dengar dia juga bisa membangunkan rumah untuk keluarganya gitu. Tepuk tangan dulu gitu ya. Ini wirausaha. Nah, sedangkan tujuan yang ketiga itu SMKPK Center of Excellence itu menjadi rujukan, menjadi contoh dari SMK lainnya. Kalau kurang lebih itu ada 900 Pak Widegi, 900 SMKPK se-Indonesia dari 14.000 SMK negeri dan swasta. Pemerintah awal dulu ngambil 300-400, 2020 ditingkatkan lagi 2021 900. Ini menjadi Center of Excellence-nya untuk dicontoh oleh SMK-SMK yang lain. Nah, berkaitan dengan ini, ya,
lulusan SMK tadi itu untuk bisa bekerja tentu dia harus mempunyai kompetensi. Maka salah satu tujuan khusus daripada SMK PK itu adalah meningkatkan soft skillnya anak-anak. Yang kedua itu hard skillnya anak-anak. Soft skillnya itu anak harus tadi sopan, santun, disiplin, berakhlak, tata kramanya, kemudian bertanggung jawab, jujur, dan seterusnya. Ini yang menjadi PR di kami. Karena kami di SMK di bawah tenda besar Muhammadiyah, maka nilai-nilai keislaman yang kami bawa untuk membangun karakternya. Jadi kami, Pak Widi dari direktorat untuk membangun karakter anak-anak, memang kami karakter dari nilai religius. Nah sekarang itu baru dari profil pelajar Pancasila kan iman, takwa. Kami sudah melakukan 5-10 tahun yang lalu sudah kami lakukan. Di mana anak-anak itu konkretnya setiap jam 6.20 itu sudah sholat duha. Sholat duha di TAM TTB itu. Dilanjutkan dengan doa, zikir, mengaji. Ya. Ini sangat membangun karakter anak untuk bangun pagi. Nggak mungkin kalau anak dari Dampit, Tirtoyudo, kalau di sekolah sini 6.20 sudah sholat tahajud, doa zikir. Nggak mungkin dia bangun jam 6. Perjalanan Tirtoyudo sampai Gondang Legi butuh 1 jam. Berarti anak itu bangun 4:30. Dengan bangun 4:30 berarti ya sholat di rumah. Jadi efek luar biasa dari sholat duha itu. Demikian pula biasanya Pak Widi kalau di Jakarta yang bikin malu itu kan tawuran gitu ya. Anak berangkat sekolah di tasnya yang dibawa itu pisau, dibawa itu besi, dibawa itu ada salah. Alhamdulillah SMK Mutu karakter religius kita wajibkan anak-anak itu saat datang ke sekolah bawa Al-Quran. Jadi tasnya itu pasti ada Al-Qurannya. Ada buku doa-doa dan ada sajadah dan ada mukena. Ini yang saya sebut, inilah bedanya SMK Muhammadiyah 7 dengan SMK yang lain. Jadi kami bangun soft skillnya anak-anak itu. Jadi kalau menghadapi ketemu anak SMK Mutu ya memang sangat ini itu ya. Kayak pondokan gitu ya. Kadang-kadang itu kalau orang direktorat itu, ini kok model kayak anak pondok, kok kayak model SMK loh. Kenapa Bu? Loh SMK tuh beringas-beringas gitu ya. Ini kok model pondok. Ya di situ kami membangun sinergi tadi. Ini pun juga saya mohon guru tidak hanya sebatas transfer of knowledge, tapi adalah transfer of attitude. Oleh karena itulah kami wajibkan guru-guru itu setiap saat mendoakan anak-anak. Ini seringkali lupa, banyak sekolah itu hanya sebatas transfer ilmunya, tapi seringkali nggak transfer attitude-nya. Nah, kami minta guru-guru untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang soleh itu. Nah, yang mengetuk pintu hati itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu guru pun harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang diberikan kepada anak-anak itu sangat tepat. Saya teringat kata-kata dari Imam Syafi'i, syakautu ila waqi syu'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asyi fa akhbaroni inal ilmah nurun nurullahu la yahdi ala tarkil ma'asyi. Intinya ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah masuk kalau jiwa guru, jiwa anak bersih, suci, cepat transfer ilmunya itu. Ini yang kami kembangkan Pak Widi, Pak Yai Saad, Pak Koramil, Bu Camat yang seringkali juga mengisi biasanya untuk pembentukan mental anak-anak. Yang kedua, karakter. Ini berkaitan dengan hard skill-nya. Hard skill. Jadi anak tidak soft skill saja, tapi hard skill-nya. Anak SMK itu harus terampil, harus bisa melakukan, bisa praktek. Maka anak SMK itu harus banyak praktek, banyak berlatih, sehingga timbullah suatu sikap kebiasaan itu. Nah, dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kami memfasilitasi untuk jurusan perhotelan dan jurusan tata boga dengan memiliki mutu edutel ini. Jadi mutu edutel ini dalam rangka untuk menyiapkan soft skill anak-anak dan juga hard skill-nya anak-anak tersebut. Nah, hotel ini kami tidak masuk dalam lingkungan sekolah. Agar apa? Agar anak ketika praktek nanti di sini tidak memposisikan dirinya itu sebagai siswa, peserta didik, tapi saya minta dia kalau sudah praktek di sini 100%. Jadi simbol-simbol, bendera-bendera sebagai siswa itu harus dihilangkan. Dan dia harus 100% sebagai pelayan. Di sini akan kami bentuk
sikap mentalnya anak-anak tadi itu bahwa mutu edutel ini serius, mutu edutel ini sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas tempat untuk anak berlatih, tapi yang kedua mutu edutel ini adalah nanti menjadi sumber pendapatan sekolah kita. Hitungannya Pak Yai itu dari 11 kamar, kalau kita buat tidak penuh mungkin setiap hari itu 5 kamar, satu kamar itu 250.000 rupiah, berarti satu hari penghasil itu ada 1.250.000. Kalikan 30 hari itu 37.500.000 rupiah. Kalikan 12 bulan itu sudah 450 juta rupiah. Sedangkan kafe kami target setiap harinya nanti ada kunjungan minimal ada 50 customer. Setiap satu kunjungan orang itu kita target nanti 20 belanjanya, mungkin minum, makan 20.000 rupiah. Jadi 2 kali 5 itu 1 juta. Kalikan 3 bulan itu sudah 30 juta. Sehingga nanti 1 bulan pendapatan di sekolah kita ini ada 67.500.000 rupiah. Nah, sehingga nanti total 1 tahun itu pendapatannya 850 juta rupiah. Nah, ini nanti harus dicapai, tepuk tangan dulu. Ini harus dicapai nanti oleh direkturnya, oleh direktur Edutel ini Pak Agus gitu ya. Pak Agus, bagaimana cara agar omset kotor 850 juta dalam 1 tahun itu bisa kita dapatkan. Dan saya tidak khawatir, walaupun tempatnya di dalam, tak khawatir tidak ada customer. Nah, kita ini punya jurusan multimedia, punya jurusan TKJ. Nanti saya tugasi jurusan multimedia dan TKJ ini untuk digital marketingnya. Bapak Ibu sekalian, tentang mutu edutel ini ada 11 kamar. Ada 11 kamar, kemudian di bawah kita pakai nanti untuk kafe, ya, untuk kafe. Sekarang kan lagi ngetren di mana-mana itu kafe gitu ya, betul kafe. Kemudian nanti di sebelahnya itu ada milik bapak-bapak kita di cabang, maka disebut dengan gedung dakwah Muhammadiyah. Lantai 2-nya itu dibuat untuk sekretariat. Nanti ada PJM, ada PA Asia, juga National Asia itu di lantai 2-nya. Di lantai 1-nya ini nanti menjadi pusat bisnis juga. Nanti Lokmatnya. Sehingga nanti bapak-bapak untuk belanjanya, Pak Fahri beli beras, beli apa nanti cukup di Lokmat Muhammadiyah Kodalegi. Ya, insya Allah nanti juga sama-sama peresmiannya ya. Tapi kemarin masih dirapatkan untuk isinya. Nah, nanti dipikir sebenarnya gedungnya ada dulu gitu ya. Gedung ada dulu, nanti kita bersama-sama duduk bareng untuk isi dan tempatnya itu. Kemudian ada 2 ruku lagi sebelahnya, ini belum selesai Bapak Yai, Morsidi dan juga Pak Widi. Nanti ada lagi 2 ruku lagi sebelahnya itu nanti 2 lantai, itu nanti dibuat meeting room yang kapasitas atas itu nanti 60, bawah itu nanti 40. Sehingga kalau ada pengajian, rapat cabang dan seterusnya itu nanti bisa dioptimalkan, bahkan juga bisa untuk umum. Nanti kalau Pak Kapolsek mau rapat, monggo Pak. Pokoknya tempati dulu, urusan bayar belakangan Pak Kapolsek gitu ya. Bu Camat juga demikian, monggo nanti bisa menggunakan rapat di sini gitu ya. Ya sekali-sekali biar tidak di kantor terus. Tentu nanti akan mendapatkan diskon harga tersendiri lah dari sekolah gitu ya. Demikian pula nanti untuk bapak-bapak kita, para kepala desa Kodalegi kan hanya 14 Bu. Itu cukup, ini 11 kamar, kalau penuh itu 22. Nah, nanti sudah sama makannya sama tempatnya gitu ya. Sekali-sekali nanti kepala desa ini rapatnya nanti di mutu edutel lah gitu Pak ya. Mutu edutel lah. Nanti kita siapkan makan, minum, kopi dan seterusnya. Biar tidak di balai desa terus gitu ya. Nah, kalau balai desa itu mau istirahat, rapat sebentar, warganya datang nggak jadi lagi ya. Kalau di sini kan enak, biasanya Bapak kepala desa masih rapat. Nah, itu dia. Masih di edutel lah gitu ya. Ya sekali-sekali begitu ya di hotel edutel mutu kan begitu Pak. Saya sangat senang nanti bisa begitu. Termasuk rumah sakit ya, pabrik-pabrik ini kan juga rumah sakit. Kalau ada orang berkunjung, biasanya kan cari ada saudara
kemudian mau jenguk, nah, kadang-kadang kesulitan. Ya nanti RSI, Basyiroh, kemudian Mirah Delima dan seterusnya itu bisa disampaikan bahwa di Gondang Legi sudah ada mutu edutelnya seperti itu ya. Ya ini insya Allah yang akan kita kembangkan. Dan terakhir ini saya nyampaikan banyak terima kasih kepada pengembang The Salam Regency. The Salam Regency ya, yang buka unit sini ada total 47 unit. Terdiri dari mutu edutel, ruko, rumah. Nah ini pesannya, masih ada sisa Bapak. Ada sisa 5 unit. Dan harganya cukup murah. Jadi bapak-bapak yang mau invest, prospek. Karena SMK Mutu itu muridnya 2.500. Dan kanan kiri rata-rata juga anak-anak kos-kosan semua. Sehingga kemarin tuh sebagian warga, Pak, ayo Pak masuk Pak, ayo Pak, ayo masuk Pak, ayo masuk Pak. Ya doa pada Allah, mudah-mudahan COVID cepat selesai kan, begitu itu ya. Alhamdulillah kemarin ini kan sudah masuk. Tapi dalam kondisi masih sangat terbatas, Pak Bu Camat sama Pak Kapolsek itu masih 5%, 10%, tetap kita jaga protokol kesehatan, sehingga dari 2.500 untuk yang KBM normatif adaptifnya Pak masih kita lakukan ini, kita secara daring, sedangkan sisanya yang praktiknya kita lakukan secara luring. Monggo ini harganya cukup bersaing sungguhnya, jadi Ustadz Mursidi atau Pak Yesaat monggo atau Pak Widi ini cukup ini, mungkin harga-harganya 450, 2 lantai. Nah, kalau di grupnya Malang itu biasa 1 eman gitu ya. 1 eman. Pak Fahri sungguhnya pengen gitu ya. Tapi masih belum ini juga gitu Pak ya. itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Yai, kami mohon arahannya dari Pak Widi mewakili Direktorat SMK, nanti juga pencarian dari Pak Yai Saat. Mohon berkenannya sekaligus nanti untuk membuka grand opening mutu edutel SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Mudah-mudahan dengan doa ini kita awali dengan sesuatu yang baik untuk kemajuan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa ya semuanya ini ya. Jadi yang pakai kuning-kuning gini nih urin gitu ya, bahasa Malang kok kuning urin, ini guru-guru kita Bapak. Ya kita berdayakan ya. Dulu ini kan fuqara wal masakin dulu ya. Jadi waktu Pak Fahri kepala sekolah awal gitu ngenes gitu ya wajah guru-guru kita itu dulu ya. Karena belum makmur gitu ya. Nah, sekarang itu sudah menyolok. Oh, guru-guru SMK Mutu, guru-guru SMK Mutu. Itu pertanda kemakmuran sudah mulai ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Fahri SAGMM for giving welcome speech. God begins. The next agenda is motivation speech will be delivered by the coordinator of assessment field of the Directorate Vocational High School Education to Bapak M. Widianto SPD MT. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di halaman dari Edutel Mutu untuk melakukan kegiatan atau mengawali satu kegiatan yang kita beri nama Grand Opening dari Mutu Edutel. Ini semua tentu saja berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan cuaca yang cukup sejuk, diberikan kesehatan. Insya Allah ini pertanda baik agar Edutel Mutu ini terus berkembang di masa yang akan datang. Pak Dr. Kiai Saat Ibrahim yang kami hormati, Ibu Bapak pimpinan Muhammadiyah di berbagai level, Ibu Bapak Muspika, Muspida, dan Ibu Bapak yang hadir di sini, terima kasih. Kami dari Direktorat SMK mohon izin, nama saya Widianto. Sehari-hari saya ditugaskan untuk mengurusi kurikulum dari SMK, dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini di sekolahnya Pak Fahri dan Ibu Bapak. Ini merupakan satu sekolah yang mendapatkan kepercayaan sangat besar dari masyarakat, Ibu Bapak. Kenapa kita katakan begitu? Siswanya sudah 2.500.
Kalau misalnya peraturan itu mengizinkan Pak Fahri ini cari siswa lagi mungkin lebih dari 200, 2.500. Tapi di SMK ini aturannya satu sekolah maksimal hanya punya 24 rombel per tingkat, kelas 10, 11, 12, dan per rombel isinya 36 siswa. Jadi maksimal ya Pak Fahri ini hanya boleh oleh pemerintah mencari siswa 2.592. Nah, kalau boleh lebih mungkin 3.000 atau 4.000. Tapi itulah Ibu Bapak, ini adalah salah satu sekolah yang mendapatkan kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat. Sangat jarang di Indonesia ini sekolah yang memperoleh siswa sedemikian besarnya. Oleh karena itu bisa kami katakan kalau kepala sekolah swasta itu ya memiliki kemampuan manajerial yang tinggi. Karena kepala sekolah itu yang dipikirkan gak hanya pembelajarannya, tapi tiap tahun itu deg-degan gimana cari siswa yang banyak itu ya Pak Fahri. Nah itu Ibu Bapak, alhamdulillah kita sudah sampai pada taraf yang demikian. Pak Presiden juga sudah berkunjung ke sini. Insya Allah ini merupakan salah satu contoh dari SMK yang baik, yang terus dikembangkan oleh masyarakat dan alhamdulillah menjadi inspirasi bagi pemerintah juga. Ibu Bapak, kami terus-menerus berusaha untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Berupa apa? Mohon izin. Ibu Bapak, tujuan didirikannya SMK tidak lain hanya ada 3. 1 bekerja, 2 berwirausaha, 3 melanjutkan. Boleh dikata itu BMW, bekerja, berwirausaha atau melanjutkan. Bagaimana mencapai ini? Nah, ini ada beberapa rumus. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini menjadi salah satu dari 901 SMK pusat keunggulan, atau tahun lalu disebut sebagai SMK Center of Excellence. Tahun 2020 sudah diberi label Center of Excellence. Tahun sini nama Center of Excellence kita rubah menjadi pusat keunggulan, maknanya sama. Dan ini adalah salah satu sekolah yang harus mengimplementasikan kurikulum paradigma baru. Di antara sekolah-sekolah ini, SMK ini harus menerapkan kurikulum paradigma baru. Di antaranya salah satu cirinya adalah merdeka belajar. Nah Ibu Bapak, bagaimana cara membuat merdeka belajar yang menghasilkan siswa yang mestinya 100% bisa bekerja, berwirausaha atau melanjutkan, yaitu melalui mutu edutel ini. Oleh karena itu kami dari Direktorat SMK sangat mendukung adanya edutel ini. Bagaimana dukungan kami? Kami akan terus mengembangkan sistem kurikulum maupun bantuan fisik non fisik untuk membantu edutel ini. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya merdeka belajar. Jadi Pak Fahri, nanti kalau Ibu Bapak ada siswanya yang belajar dengan blok sistem setahun penuh di edutel ini, itu sudah sesuai dengan kurikulum. Tidak lagi harus wirawiri. Kalau gitu pelajaran bahasa Indonesia di mana? Ya di sini. Bahasa Inggrisnya di mana? Ya di sini. Karena intinya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris adalah bisa berkomunikasi, menangkap pesan, alur berpikirnya baik, itu juga bisa dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu kira-kira kurikulum untuk mendukung edutel ini. Alhamdulillah di sini sudah ada edutel, perhotelan, ada bengkel otomotif atau ada bengkel yang lain. Nah, apa yang diharapkan kepada Ibu Bapak sekarang? Ya, tentu saja pakailah, gunakanlah, hunilah edutel SMK Mutu. Mohon menjadi pelanggan yang baik. Apa artinya pelanggan yang baik, Ibu Bapak? Pelanggan yang baik itu kebalikannya pelanggan yang jelek. Pelanggan yang jelek itu apa Ibu Bapak? Pelanggan yang jelek itu nggak banyak omong, beli, kalau nggak cocok, diem aja, pindah ke toko lain. Pelanggan yang jelek. Maka kalau Ibu Bapak ingin jadi pelanggan yang baik, ya rodo istiqomah. Ke sini, misalnya ada kekurangan,
diberi masukan, tetapi tetap menggunakan fasilitas ini. Nah itu Ibu Bapak, oleh karena itu kami mohon Ibu Bapak nanti seperti pesan dari kepala sekolah bisa mendukung adanya Edutel ini. Ibu Bapak pasti akan mendapat banyak manfaat dengan memanfaatkan Edutel ini. Satu, Ibu Bapak membantu anak-anak di sini supaya mereka bisa bekerja, berwirausaha atau melanjutkan. Betapa banyak anak yang bisa dikembangkan di fasilitas ini, Ibu Bapak. Tadi Pak Pari sudah sampaikan untuk anak jurusan perhotelan dan tata boga. Tapi bayangin Ibu Bapak, agar 11 kamar ini bisa penuh, sama seperti hotel-hotel lain di Jakarta itu hotel di tengah kampung banyak. Dan kami sering gunakan karena marketing mereka. Harus ada tim marketing. Kalau siswa-siswinya Pak Fahri ini dari kelas 10 sudah ditempatkan di sini, belajar berusaha gimana caranya 11 kamar ini terisi terus full, maka nanti dia kelas 12 lulus nggak perlu cari ini lagi, udah terbiasa dia gimana caranya 11 kamar ini full, gimana caranya 11 kamar ini full. Harus terus berusaha. Marketing Ibu Bapak nggak ada habisnya, bahkan untuk produk yang sangat terkenal. Ibu Bapak pernah dengar ada Pepsodent berhenti ngiklan? Enggak. Pernah ada sabun tertentu berhenti ngiklan? Terus. Jadi nanti kalau Pak Pari menargetkan 60%, ya gimana caranya anak ini ngiklan? Dari jurusan apa? Multimedia boleh, animasi boleh, bikin ini, tapi terus menerus. Sampai kalau dia dapat kamar ini 11 ini 6 kamar selalu full dalam waktu 3 bulan. Anak marketing dikasih nilai berapa Pak? Masa cuma 8 Pak? 10. Loh kalau nggak gitu nilai 10 itu mau dipakai untuk apa? Wong siswanya aja sudah bisa cari kamar ini 6 kamar terhuni 3 bulan berturut-turut. Gurunya aja lo belum tentu bisa. Oleh karena itu jangan pelit-pelit nilai. Kasih nilai 100. Oh nilai 100 itu kan Pak sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lo bukan, ini urusannya nilai. Iya, jadi Ibu Bapak silakan marketing terus-terusan. Kedua, untuk melakukan perawatan gedung. Saya kemarin lihat di BCA cabang di Malang itu tiap hari itu ada tukang ngecat, ada petal dikit dicat. Bagaimana dengan jurusan bangunan, jurusan teknik? Harus selalu merawat gedung ini dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak itu belajar Pak, udah terbiasa. Dia mengetahui cara metodologi perawatan gedung hotel itu. Hotel ini penuh dengan pola berpikir antisipatif Ibu Bapak. Jangan menunggu disuruh baru diganti. Jadi ada yang namanya metode perawatan itu life cycle engineering system, itu mengukur lama waktu dari peralatan itu habis. Misalnya kalau lampu hotel itu berapa lama ini harus diganti. Nggak usah nunggu lampunya rusak baru diganti. 3 bulan lampu itu rusak misalnya, life cycle lampu itu diganti. Nah anak-anak ini nanti akan belajar. Demikian juga dengan lantai, bangunan, cat, listrik, AC dan sebagainya. Ibu Bapak banyak anak teknik yang juga belajar. Itu juga menumbuhkan kewirausahaan kalau mereka bisa mandiri. Bagaimana dengan landscaping? Barangkali ada yang senang belajar merawat taman. Jadi Ibu Bapak, belum lagi kalau misalnya di sini ada laundry. Gimana kalau seluruh pakaian gurunya itu dilaundrykan di sini? Banyak. Wah, seneng gratis ngirit sabun. Ibu Bapak, sesungguhnya banyak sekali kalau misalnya nanti 100% ini dikelola oleh siswa-siswi kita. Karena memang banyak sekali kesempatan untuk berkembang di sini. Bagaimana caranya? Tentu saja harus melihat ke hotel yang sudah ada, yang sudah berjalan baik dan berkualitas internasional.
Oleh karena itu, Ibu Bapak, kami tidak segan-segan untuk selalu merekomendasikan menggunakan fasilitas-fasilitas teaching factory namanya yang ada di sekolah, baik Mutu Edutel maupun bengkel-bengkel baik di SMK Mutu Gondang Legi maupun di SMK yang lain. Ibu Bapak, seperti tadi disampaikan Pak Pari juga, poin terakhir yang ingin kami sampaikan di sini adalah silakan Ibu Bapak dari sini yang merupakan kawan-kawan relasi dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini ya memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Kita memang harus kompak. Kita harus kompak. Ibu Bapak, pendidikan sekarang banyak sekali kegiatan khususnya SMK kita berikan dalam bentuk project work. Jadi praktek sudah tidak harus praktek sendiri-sendiri. Ada dua. Satu, harus menggunakan materi atau permintaan praktek dari industri atau masyarakat kayak hotel ini. Jadi mereka nggak bikin, ayo kita praktek karangan-karangan gurunya, sekarang bikin ini, padahal masyarakat nggak butuh itu. Misalnya bikin kue model apa? Ya kue yang di sekitar masyarakat di sini diminta. Yaitu Ibu Bapak, satu, produk itu berasal atau permintaan masyarakat. Yang kedua, harus dilakukan dengan cara project work. Project itu bukan dinamakan project kalau dilakukan oleh satu orang saja. Kita mendidik karakter siswa-siswi untuk bisa bekerja sama dalam bentuk project. Nah, oleh karena itu, agar anak didik kita ini nanti juga terbiasa untuk bisa bekerja sama, saling mengisi, maka ya orang-orang tuanya kita harapkan juga bisa saling bekerja sama. Nah, Ibu Bapak di sini ada dari kecamatan, dari kelurahan, dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dari industri, masyarakat. Ayo kita bekerja sama bahu-membahu untuk memajukan fasilitas-fasilitas praktek yang ada di sekolah. Ini sesungguhnya adalah fasilitas praktek dari sekolah, walaupun ini bentuknya bisnis. Karena sekali lagi Pak Fahri nanti akan menempatkan siswa-siswanya di sini dalam kerangka pencapaian kurikulum pendidikannya, sehingga anak-anak lulus tidak lagi siap untuk bekerja, tapi memang sudah bisa bekerja. Demikian kira-kira yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami dari Direktorat SMK mengucapkan selamat kepada Sivitas dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi atas di launchingnya Mutu Edutel yang ada di sini. Semoga ini bisa barokah, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah yang lebih penting lagi ini bisa menyiapkan 2.500 lulusannya, 2.500 siswanya, artinya setahun itu kira-kira ada 700 yang akan lulus yang memiliki bekal keterampilan yang memadai. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga ini terus berkembang, semoga ini terus menjadi wadah pendidikan yang baik dan berkualitas. Kami dari Direktorat SMK sangat menunggu, sangat menghargai inovasi-inovasi selanjutnya dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali terima kasih sekali atas kehadiran BW Muhammadiyah Jawa Timur yang nanti akan meresmikan ini. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain untuk mengembangkan fasilitas praktek yang kita sebut sebagai teaching factory untuk membantu sekali lagi anak-anak kita. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Bapak M. Widianto SPD MD for giving motivation speech. Ladies and gentlemen, let's move forward to the next agenda is tausiah and official announcement of Mutu Educational Hotel will be delivered by the head of Muhammadiyah Organization of East Java, Dr. Kiai Haji Saad Ibrahim MA,
The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqih wa hadana bihidayatih wa azzana bidinih amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati, saya sebut lebih dulu karena datang dari jauh, Pak Widianto. Saya tadi diberitahu STMT, moga-moga tidak keliru. Oh ya, baik. Ya. Beliau ini orang Malang, Arema, ya. Yang saya hormati ini takzim liduyuf, ya, terutama Bu Camat dan Pak Kapolsek, Bapak Kepala Desa dan Ibu, dan tadi juga ada dari perusahaan-perusahaan, kata Pak Fahri, dan ya, baik. Yang saya hormati sesama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang mengurusi pendidikan, Dr. Arbaiyah Yusuf dan jajaran, Ketua PDM Pak Dr. Mursidi, Bapak Ibu-ibu, wabil khusus Kepala Sekolah Pak Haji Fahri, para guru, para karyawan, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Ada beberapa profesor yang juga hadir, ya. Di sini ada Pak Inam, ya, dan Pak Oyudi, dan mungkin ada beberapa yang lain. Nabi pernah mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamu, ya, menghormati tamunya. Paradigma yang diletakkan oleh Nabi ini, menghormati tamu, khidmat, ya, pada tamu, melayani tamu, itu menjadi penanda penting adanya iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kalau kita tarik pada hotel, ya, maka pelayanan pada hotel itu juga harus didasarkan atas prinsip teologis seperti itu. Kenapa disyaratkan sebagai tanda iman kepada Allah dan hari akhir? Itu kalau dalam konteks kehidupan kita di dunia ini, maka insya Allah seluruh kesulitan-kesulitan untuk melayani, ya, itu akan di-cover oleh Allah. Wal yaumil akhir, ya, itu juga tidak selalu harus kita maknai pada kehidupan akhirat. Maknanya pastilah seluruh pelayanan yang dilakukan dengan penuh dimensi iman itu, ya, akan mendapat, ya, step by step naik dari satu hari ke hari berikutnya lebih baik. Maka hotel kita yang akan kita buka, akan kita resmikan ini, pertama-tama harus mendasarkan pada itu, ya. Layani tamu itu dengan menyadari bahwa inilah syarat menjadi seorang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Nah,
cantolan teologi ini menjadi sangat penting karena ini sungguhnya kekuatan kita. Kalau kita melayani orang dengan baik, dengan menyadari bahwa ya, kita lakukan semuanya itu karena Allah, kita berharap mendapatkan pertolongan Allah, kita berharap mendapat ridho Allah, maka kita akan melakukannya dengan penuh, dengan optimal. Raja Saudi Arabia itu memproklamasikan dirinya sebagai Khodimul Haramaini. Khodim, server, ya. Jadi sebagai khodim, sebagai server dari Makkah dan Madinah, Haramaini. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan dalam konteks ini, maka pasti ya Allah sudah memberikan jaminan itu akan naik dari satu posisi ke posisi berikutnya yang lebih tinggi, latar kabun natobakon antobak. Ya. Nah, untuk memicu hal yang seperti itu supaya naik dari satu posisi ke posisi berikutnya, ya, tentu kita juga harus melihat yang sudah ada di depan. Ya, yang ada di depan. Bahkan kita perlu melihat yang jauh ke depan. Ya. Tentu sekali lagi saya harus memberikan apresiasi ya pada seluruh jajaran di bawah Pak Fahri ini untuk membangun mutu ya edutel ini, education hotel ini. Tapi yang terbayang oleh saya, ya, biasanya saya ingin berpikir yang besar-besar. Dan berpikir yang besar-besar itu harus menjadi bagian, menjadi mindset kita. Ketika menggunakan lift di sebuah hotel, lalu di situ ada, rupanya dari segi penampilannya, dia adalah yang membersihkan itu loh ya, boy ya, cleaning service boy itu ya. Lalu saya tanya, sampean yang punya hotel ini, tidak tahu apa dia tersinggung atau tidak, ya. Tapi kemudian kelihatan merah mukanya dan mengatakan bukan Pak, ya, dengan kelihatan malu begitu. Saya sampaikan, kenapa tidak jadi milik sampean? Nah, dia kemudian menadahkan tangannya begini. Nah, sekarang ya, coba sampean berniat untuk punya hotel yang seperti ini. Dengan cara seperti itu, saya telah berusaha memasukkan pada cleaning service tadi itu suatu pikiran besar yang kalau melihat dari kondisi real, ya, seorang cleaning service kecil kemungkinannya lalu bisa punya hotel, apalagi hotel yang besar. Ya. Tapi kalau ini dibangun, ya, kalau tidak diberikan kepada ya cleaning service tadi, insya Allah nanti pada anaknya, pada generasi berikutnya dari keluarganya. Jadi membangun pikiran yang besar itu menjadi penting. Saya tidak tahu apa Pak Hari ketika mendirikan ini yang dibayangkan adalah Hotel Hilton. Ya, Hotel Hilton. Ya. Ya, kita mulai dari yang kecil. Tapi jangan berhenti yang kecil, terutama dalam konteks pikiran, dalam konteks ya, proyeksi kita ke depan. Nah, ada baiknya kalau di situ kemudian juga di dalamnya itu ada gambar-gambar Hilton, ya, sehingga yang ngurus di situ merasa bagian dari Hotel Hilton. Ya, bahkan juga tahun 16 ya, ketika ke Burujul Khalifah di Dubai, itu juga kemudian di situ juga ada hotelnya, ya,
Saya kira ada baiknya juga kemudian ada Burjul Khalifah dan seperti itu. Orang yang datang ke situ lalu bisa mengenal ada hotel yang jauh lebih besar, bahkan ada gedung yang begitu tingginya, di dalamnya juga ada hotelnya, Burjul Khalifah, insya Allah akan menginspirasi yang di hotel itu. Demikian pula yang ada di dalamnya, Jadi biarlah kita berada pada tempat yang kecil, tapi pikiran kita ini harus kemudian besar. Proyeksi kita ini harus kemudian jauh ke depan dan ke depan. Nah, karena itu ini ya. Tentu kita akan mengatakan untuk berargumentasi, nggak apa-apa kecil. Asal kemudian small but beautiful gitu ya, atau is beautiful. Mengapa tidak big but beautiful? Ya, mengapa kita tidak berpikir begitu? Nah, jadi ini sekali lagi perlu kita sampaikan, insya Allah kalau kita selalu melihat ke depan seperti itu, maka insya Allah kita ini juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Islam itu mengajarkan pikiran yang sangat besar. Kita hidup di bumi yang sangat kecil seperti ini, ya. Dari segi tata surya kita ini juga kecil bumi kita ini. Apalagi kemudian kumpulan dari tata surya yang namanya galaksi, kumpulan dari galaksi yang jauh lebih besar. Tapi lalu kita proyeksikan, Islam mengajarkan proyeksi yang jauh lebih besar dari sekedar galaksi, bahkan dari sekedar ribuan galaksi, yakni surga. Sebab surga itu seluas as-samawat wal ard. Maknanya sekali lagi, dan as-samawat bukan as-sama. Itu seluruh langit-langit, seluruh langit. Ya, dan kita proyeksikan kemudian nanti kita akan hidup di sana. Di sana. Maka Islam mengajarkan cara berpikir ke depan yang seperti itu. Ya. Ada ajudan Pak Niko, Kapolda Jawa Timur ke rumah. Ya, ajudannya ke rumah ngomong-ngomong, ya, memang tidak dari Akpol, dia tidak dari Akpol. Lalu saya sampaikan, pernahkah sampean berpikir bahwa suatu hari nanti sampean menjadi Kapolri? Nah, senyum-senyum, senyum-senyum. Saya bilang perlu sampean berpikir begitu, ya, perlu sampean berpikir seperti itu. Toh juga di Jawa Tengah itu Kapoldanya bukan dari Akpol, ya, dari Akpol, ya. Nah, setidak-tidaknya kalau sampean punya kemauan jadi Akpol, menjadi Kapolri, sampean bisa menjadi Kapolda. Ya. Andai kata tidak terwujud pun tidak apa-apa, tapi bangun di sini, jaga di sini. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik itu, ya, memberikan arah yang seperti itu pada anak-anak kita. Ya. Termasuk sekarang ini dari sini juga ada beberapa orang yang kuliah di Turki, ya, atas bantuan beliau di belakang itu. Jadi ini juga bagian dari situ, proyek seperti itu. Nah, beliau yang menghubungkan dengan pihak Turki. Jadi di sini bahwa kita diminta berpikir besar dan seperti itu. Ya. Nah. Oleh karena itu Muhammadiyah pun insya Allah cara berpikirnya, ya, itu seperti itu, dan saya baca, ya, cara berpikir Muhammadiyah itu telah dimiliki oleh Pak Fahri itu. Tadi penjelasannya, ya, dimiliki seperti itu. Ya. Dan kalau Muhammadiyah dikenal sebagai Al-Harokah Ad-Diniyah, ya, gerakan keagamaan, tapi juga Al-Harokah Al-Ijtimaiyah, gerakan sosial, ya. Juga kemudian tentu juga gerakan dalam konteks pendidikan, Al-Harokah At-Tarbawiyah itu, At-Tarbiyah, ya, seperti itu, dan lain sebagainya. Maka belakangan kita menyadari perlunya Al-Harokah Al-Iqtisadiyah, gerakan ekonomi. Ya. Nah, karena itu amal-amal usaha Muhammadiyah termasuk juga di bidang pendidikan itu kita pacu untuk juga memikirkan dimensi ekonomi. Maka salah satu bentuknya adalah ini, hotel ini tidak semata-mata ada Al-Harokah Al-Iqtisadiyah, tapi juga ada Al-Harokah At-Tarbiyah di sini. Gerakan-gerakan kependidikan di situ di dalamnya. Ya. Boleh jadi inilah sekolah di tingkat
SLTA ya. Tentu si SLTP lebih-lebih tidak. Dari Muhammadiyah yang miliki hotel. Saya percaya di Jawa Timur ini satu-satunya ini. Dan boleh jadi di Indonesia satu-satunya juga ini. Ya. Setidak-tidaknya telah menjadi be the first, telah menjadi yang pertama. Ya, menjadi yang pertama. UMM punya hotel sudah pantas, sangat pantas ya, sangat pantas. Punya pemandian, ya, masih punya pom bensin, punya rumah sakit dan lain sebagainya, ya. Perpaduan seperti itu. Karena sesungguhnya gerakan Al-Harakah Al-Ijtimaiyah, gerakan sosial kita itu akan lebih dahsyat, lebih besar kemanfaatan yang bisa kita tebarkan kepada masyarakat kalau ditunjang oleh keberhasilan, kesuksesan dalam gerak-gerak ekonomi. Karena itu selalulah, walaupun ini sekolah, tapi lalu mikirkan kemudian dimensi ekonominya, membuat hotel dan sebagainya seperti itu. Dan nuwun sewu Bu Camat, seringkali orang menandai sebuah kota itu dengan kehadiran hotel. Ya. Dalam konteks jumlah, Lamongan itu, mohon maaf Pak Khozin ya, yang dari Los Angeles ya, LA ya, maksud saya Lamongan asli ya, ya. Itu di ibu kotanya, di Lamongan sendiri, nggak ada hotel yang bisa disebut lah ya, bisa disebut. Walaupun punya hotel Tanjung Kodok ya, tapi di sana. Kadang-kadang saya berpikir kenapa tidak dipindah saja ibu kotanya itu kemudian di Tanjung Kodok sana ya, gitu. Gresik sudah punya beberapa, ya, Bojonegoro punya banyak juga, Tuban juga punya banyak, Malang juga punya banyak ya, dan sebagainya seperti itu. Tapi itu kalau bisa masuk ke sini, ya, masuk ke sini, ya. Saya tidak tahu di kecamatan ini sudah ada hotel atau belum. Belum. Berarti Pak Fahri ini harus diberikan penghargaan, Pak. Ya. Bukan penghargaan, ya. Ya di situ, ya. Nah, coba kalau kita berpikir apa tidak mungkin satu hari Hilton itu kemudian di sini. Kalau terjadi perluasan kawasan Malang ini ya, itu bisa saja ya. Itu kita pikirkan. Maka di sini gerak kita di Muhammadiyah itu harus seperti itu dan selalu berpikir ke depan. Saya ambil contoh saja ya, negara Republik Indonesia ini, nun sewu Pak Widianto ya, itu belum punya perguruan tinggi di luar negeri. Tapi Muhammadiyah telah memiliki ya universitas ya Muhammadiyah Malaysia itu ya. Jadi kita sudah punya di sana. Jadi sekali lagi ini gerak kita. Kita hidup sekarang ini bukan dulu, bukan ungkapan orang dahulu ya. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Sekarang ini lebih sempit daripada daun kelor ya. Ya. Kalau kita ubah yang kita balik, maka kita akan berpikir lebih cepat lagi, ya, cepat lagi dalam konteks-konteks itu, ya. Ada orang tua datang ke saya, ya, ketika anaknya sudah disiapkan rumah dan sebagainya di tempat orang tuanya itu, lalu anak itu tidak mau, lalu tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung dan sebagainya. Saya bilang enggak apa-apa Bu, ya. Yang penting yang di Jakarta, yang di Bandung itu sampai bisa datang ke sana, ya, walaupun dekat, ya, tapi ada kalanya juga tidak bisa datang, ya. Nun sewu, kalau kemudian kena stroke kan tidak bisa datang, ya. Jadi bukan soal jauh dan dekat. Kita ini berpikir seperti itu, ya. Kita diajarkan juga dalam konteks Islam yang namanya futuhul buldan, ya, quote and quote, penaklukan pada banyak kawasan-kawasan itu tuh bergerak untuk menyebarkan Islam. Ya, maka demikian pula penjajah barat dulu ke sini juga digerakkan oleh itu. Tapi insya Allah kalau kita di Muhammadiyah membuat universitas di luar negeri itu tidak lain dan tidak bukan, inilah sesungguhnya ya Muhammadiyah melaksanakan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin seperti itu. Maka ini. Dan jangan pernah melihat orang lain itu sebagai saingan, sebagai musuh, tapi lihatlah orang lain itu sebagai cerminan. Ya. Kalau kemudian ada sekolah yang lebih maju, ya, maka itu sebagai cerminan dan lihat ya posisi kita. Oh, saya belum ke sana. Oh, kami belum ke sana.
Tapi insya Allah suatu hari nanti kami akan sejajar, bahkan melangkah lebih jauh. Inilah ya semangat fastabiqul khairat. Nah, istibaqul khair itu adalah dengan cara seperti itu. Maka ini bagian yang sering dan saya usahakan untuk saya sampaikan dimanapun dan dimanapun. Ya, jadi ini Bapak Ibu-Ibu ya, dan tentu sekali lagi tetap harus ada dimensi sosialnya ya. Orang yang nginap sini bagiannya itu, kalau sekarang ada potongan ini bagian dari juga ada promonya, tapi juga ada dimensi sosialnya. Bahkan tadi Pak Fahri nawarkan ya, gunakan ini Pak Kapolsek ya, Pak Bu Camat, bayarnya belakangan gitu ya. Ya, bayarnya belakangan, jadi seperti itu. Ini bagian dari situ ya, dari situ. Ya. Cuma kita juga harus membangun mental kita. Mental kita begini. Kalau saya tidak perlu dibantu ya, lalu ada orang yang bantu saya terima, maka sebenarnya itu menurunkan derajat. Ya, menurunkan derajat. Kan begitu ya. Menurunkan derajat ya. Ada dari Telkom datang ke rumah, lalu tanya-tanya, Pak apakah masih tetap langganan telepon dan sebagainya, padahal sudah ada HP dan sebagainya. Saya bilang iya, karena kemungkinannya kecil akan berubah nomor telepon yang di rumah itu. Tapi kalau HP bisa waktu berubah dan sebagainya. Panjang-panjang, begitu pulang dia ngasih souvenir, Pak ini dari kami untuk Bapak. Saya bilang sudahlah nggak usah, sampai ambil sendiri saja ya. Nanti nggak apa-apa saya tanda tangani, tapi sampai ambil sendiri ya. Jadi yang seperti itu jangan kita ini menjadi orang yang merasa kemudian selalu mendapatkan yang gratis-gratis itu ya. Jadi gratis-gratis. Hampir pasti yang gratis-gratis itu tidak terlalu bermutu ya, tidak terlalu bermutu. Ya. Jadi ini penting ya. Penting ya. Jadi itu cara berpikir kita ya. Di mana itu saya ada orang mengatakan, Pak ini mau perluasan pondok pesantren ini. Lalu bilang, lalu tanah di sebelahnya itu, nah itu Pak itu mahal sekali. Nah, tidak gitu cara berpikirnya, saya bilang ya. Yang penting orang di sekitarnya itu mau jual, ya, mau jual. Soal harga, ya, mahal dan tidak mahal itu pun juga tidak penting. Yang penting sampai punya uang untuk membelinya. Oh, gitu. Ya, gitu. Ya. Kalau saya jadi Kapolsek sama Bu Camat, saya tersinggung dengan ucapan Pak Fahri. Ya. Mau bayar belakangan itu dikira nggak punya ya gitu ya. Ya. Saya tersinggung ya. Ya, saya mohon maaf kalau tersinggung nanti lapor ke saya saja ya. Saya tegur gitu ya. Saya tegur seperti itu. Nah, jadi yang di situ. Dan sekarang ini ya ada juga kecenderungan ya orang tidak terlalu suka yang murah-murah. Ya, orang tidak terlalu suka yang murah-murah. Buktinya ya, ada pondok pesantren yang kalau daftar itu 3 tahun berikutnya, itu pun masuknya sampai 100 juta. Dan orang banyak kemudian seperti itu. Maka ini harus menjadi bagian segmen usaha kita, iya, ya. Tapi juga tentu jangan lupa yang lemah-lemah. Saya selalu bilang, jangan lupa yang lemah-lemah. Ya, jadi yang seperti itu. Nah, kalau ada Bapak Kepala Desa, ini yang hadir ya, kemudian memimpin desanya, yang desanya itu nun sewu masuk pada desa yang miskin dan sebagainya, ngadakan rapat di sini, ya gratiskan yang seperti itu. Ya. Jadi yang seperti itu. Ini bagian Muhammadiyah, ya. Jadi di situ. Nah, juga tanamkan bahwa masuk sampean mau miskin terus begini, begitu ya. Itu juga penting ya. Ya juga penting ya. Kita ini biasanya kalau gratis, kalau sebagainya itu senang ya. Jangan selalu berpikir begitu ya, berpikir begitu. Ya. Karena sesungguhnya kita ini tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita proyeksikan ya. Bahwa kita diberi oleh Allah al-iradah, kemauan ya. Dan kemauan itu harus kemauan yang baik, kemauan yang besar, maka nanti Allah yang akan ya akan merancang jalannya, akan berikan jalannya ya. Jadi yang seperti itu. Karena itu saya sampaikan bahwa janganlah kita
mengatakan ya, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah, ketika mengatakan itu, ya, itu seringkali disampaikan ketika gagal. Ketika gagal mengatakan begitu. Mestinya mengatakan begini, kita yang merencanakan dan rencana kita rencana yang besar, maka Allah lah yang memberi jalan. Itu kan lebih enak, lebih proyektif, lebih berharap daripada berserah diri sekaligus quote and quote nyalahkan Tuhan. Nah, itu ya. Jadi ini bagian seperti itu. Nah, ini juga ada sekolah atau pondok ya dari LDI, enggak apa-apa, itu lebih besar lebih bagus ya. Sehingga nanti Pak Fahri ini ada cerminan. Itu tingkat berapa sampean punya sekolah itu? 7 ya. Moga-moga di sini bisa 10 ya. Supaya Pak Fahri berpikir lebih tinggi lagi. Ya. Kalau ini berapa tingkatnya? Kenapa 2 ya? Kenapa 2 ke atas sampai ke langit masih bisa ya? Masih bisa ya. Dan itu lebih murah daripada beli tanah lagi ya. Jadi yang di situ. Saya kira ini saja ya, moga-moga apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf ya. Saya diberikan di posisi yang terakhir itu saya kira gampang ya. Pak Fahri pidatonya sudah sangat menarik kita semuanya, Pak Widi juga begitu. Saya mikir ya, waduh saya diberikan yang terakhir kan gitu ya, yang terakhir ya. Ini belum selesai saja Ketua PDM sudah lihat jam begini ya. Jadi ini kan artinya bagian dari kegagalan saya untuk pidato. Saya kira ini Bapak nuwun sewu ya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Ini saya tanda tangani ya. Jadi dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, memohon pertolongan Allah ya. Moga-moga ini langkah awal untuk membuat Hilton Muhammadiyah atau Burujul Khalifah di wilayahnya Bu Camat ini ya dan Pak Kapolsek ya. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yassir, Allahumma yassir, Allahumma yassir, Allahumma yassir, Allahumma la tu'asir, Allahumma la tu'asir, Allahumma la tu'asir. Insyaallah ditolong oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Bapak Dr. Haji Saad Ibrahim for giving the usia and official announcement of Mutu Education Hotel. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penandatanganan prasasti Gedung Dakwah Muhammadiyah dan Mutu Edutel Gondang Legi oleh Bapak Dr. Haji Saad Ibrahim. Mohon Bapak Fahri dan juga Bapak Widianto untuk mendampingi beliau. Muhammadiyah 7 Education Hotel atau Mutu Edutel adalah salah satu karya dari SMK 7 Gondang Legi dengan memiliki fasilitas yang luar biasa. Ada kafe, ada beberapa kamar deluxe, dan juga ada kamar superior. Dan tentunya dengan memberikan fasilitas dan servis yang baik kepada seluruh tamu. Dan perlu diingat pada bulan ini akan diberikan promo. Ya, promo sebesar Rp200.000 per malam untuk menginap di Hotel Edutel SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi mulai tanggal 26 September sampai dengan 30 September 2021. Promo ini berlaku untuk semua kamar sehingga para tamu bisa menikmati memilih kamar deluxe, superior atau standar dengan harga yang sama. Mohon aplausnya para hadirin yang berbahagia atas penandatanganan prasasti Gedung Dakwah Muhammadiyah dan Mutu Edutel Gondang Legi oleh Bapak Dr. Haji Saad Ibrahim MA. Ladies and gentlemen, let's continue to the next agenda. Is praying will be delivered by the head of Muhammadiyah Organization Gondang Legi, Ustadz Abdullah Thayyib
The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atina ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa qawwatina ma ahyaitana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamna wa la tusallit alaina ma la yarhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan rahmatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rasa takut yang dalam kepadamu, sehingga memisahkan kami dari segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rasa taat yang dalam kepada kami, sehingga bisa mengantarkan kami ke surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami keyakinan yang mantap kepadamu ya Allah, sehingga bisa meringankan kami dari beban cobaan hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kami dikuasai oleh pemimpin yang tidak punya welas asih. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah berkah-Mu di lembaga ini, karena lembaga ini tempat kami berjuang mendidik anak bangsa untuk rukuk dan sujud bersama-sama menghadap-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah para sivitas akademi lembaga ini, karena mereka bersama-sama kami berjuang untuk mendidik anak bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu untuk anak didik kami, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan kami. Li'i'la'i kalimatika subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan begins, that's all program this morning. Official announcement Mutu Educational Hotel on Saturday, September 25, 2021. Please apologize us if we make mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara sakral. Resepsionisnya Pak Yai untuk depannya untuk kafe. Dari jam 8 Desa Bogar ya. Desa Bogar sana juga kita bantu jadi di sana kita masuk ke sini sudah melayani ya nanti masak-masak kita sini di sini tek Desa Bogar. Ya ada ini mau kapan dulu ya Pak? Dijelaskan dulu ya. Saya mau lihat kamar. Buka. Ibu permisi. Ini yang nyiapkan anak-anak jadi tetap ya. Nah, di depan itu ada taman-taman besar dan ada kucing polima dan juga ada hias ya. Yang pertama, ini adalah langkah proyektif, ya. Artinya bahwa ini baru langkah pertama, ya. Bahwa kita akan memproyeksikan ini jauh lebih hebat. Ini mulai dari titik yang sangat bagus, ya, kita sebut dengan small is beautiful, ya. Tapi kita ingin tidak hanya small, tapi nanti menjadi the big, ya, and beautiful. Ya, jadi yang seperti itu ini sudah sangat baik. Yang kedua, tentu semangat untuk melayani itu harus menjadi bagian dari nafas seluruh pengelola di sini. Dan semangat melayani itu hanya akan dapat kokoh kalau kita gantungkan ya kepada Allah. Kita gantungkan pada nilai-nilai teologis, nilai iman, ya. Dan kita dijanjikan kalau itu kita lakukan, ya, nah kita akan mendapatkan akhir yang baik. Akhir yang baik dalam arti setiap orang yang kita layani dengan cara sebaik-baiknya itu akan cerita kepada orang lain, cerita pada temannya, pada keluarganya, sehingga itu investasi secara tidak langsung dalam konteks melayani tadi itu juga menjadi bagian dari proyeksi kita. Ya. Sepanjang pengetahuan saya belum ada, ya, hotel yang didirikan oleh sekolah-sekolah kita. Ya. Baru ini, kalau universitas sudah ada tentu ya, UMM itu sudah punya dan sebagainya. Ya. Tapi ini adalah sekali lagi pantas masuk pada apa tadi excellent university ya, excellent tadi yang salah satu tandanya itu akan diteladani. Moga-moga yang baik ini diteladani oleh banyak amal-amal usaha kita di Muhammadiyah, dan ini semuanya bagi Muhammadiyah diperuntukkan ya, dikhidmatkan, dilayankan ya kepada umat, kepada bangsa dan kepada kemanusiaan. Jadi inilah cara berpikir Muhammadiyah, cara
pandang proyeksi Muhammadiyah, ya, bagian dari khidmat kita kepada umat, kepada bangsa, dan kepada kemanusiaan. Ya, kami dari Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Ristek sangat menyambut baik atas upaya masyarakat, dalam hal ini adalah SMK Muhammadiyah 7 Gondang-Legi Kabupaten Malang, untuk meningkatkan dengan sangat dengan lompatan yang jauh untuk melengkapi fasilitas praktik bagi pendidikan siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 Gondang-Legi, yang insya Allah ini nanti akan menjadi dapur untuk menjadi tempat pembinaan agar di masa depan generasi muda kita memiliki keterampilan yang sangat memadai yang bisa membangun negeri ini dengan sangat baik. Alhamdulillah, dengan berbasiskan pada karakteristik khusus religius, ini juga akan menambah sentuhan, menambah kuat karakter anak didik kita, karakter masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga upaya-upaya ini terus berlanjut dengan baik, berkembang terus di masa yang akan datang, dan menginspirasi dunia pendidikan dalam level yang sama maupun dalam level yang lain. Demikian kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sekarang ini berada di resepsionis Mutu Edutel SMK Muhammadiyah 7 Gondang-Legi. Tujuan kita mendirikan Edutel ini dalam rangka untuk meningkatkan soft skill dan hard skill siswa kita, khususnya jurusan pariwisata dan jurusan jasa boga. Yang kedua, Edutel ini dalam rangka sebagai sumber pendapatan bagi sekolah kita, sehingga ini merupakan sebuah usaha dan ikhtiar agar sekolah itu bisa mendapatkan income dari masyarakat sehingga bisa membantu terhadap keuangan lembaga ini. Operasionalnya melibatkan siswa, gimana cara pengaturan dengan pelaksanaannya? Kita melibatkan siswa untuk praktek, tapi juga ada tim khusus yang mengelola Mutu Edutel ini. Untuk siswa, mereka praktek kerja industri, tempatnya di SMK Muhammadiyah 7 Gondang-Legi di Edutel ini. Tapi untuk penjadwalannya kita tetap atur, ya, atur pembelajarannya, prakteknya ada di tempat ini. Saat mereka praktek, maka anak-anak harus menghilangkan bendera-bendera bahwa dia masih sebagai siswa. Kalau sudah praktek di sini, 100% dia harus melayani customer, melayani pelanggan. Tidak ada alasan saya ini siswa, saya salah, zero kesalahan tersebut. Oleh karena itulah anak kalau sudah praktek di sini 100% melayani untuk para customer itu.